Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esner Baiti. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai penentuan luas permukaan menggunakan metode BT atau Banner and Mark-Teller. Nah, metode BT ini merupakan salah satu metode yang paling penting dan juga akurat, yang didasarkan pada absorpsi molekul gas tertentu yang sifatnya inert dan juga berkurang kecil pada permukaan padatan yang dianalisis. Nah, metode ini digunakan secara luas untuk mengukur luas permukaan total pada sampel berpori. Nah, kegunaannya itu apa sih? Kegunaannya itu adalah untuk mengukur luas permukaan secara spesifik dari padatan berpori dan juga berukuran kecil. Nah, langsung saja ke pengolahan datanya. Di sini ada tahapan menentukan luas permukaan BT. Yang pertama ada menentukan nilai X dan Y dari persamaan BT menggunakan persamaannya itu Y sama dengan MX plus C, di mana Y-nya itu adalah 1 per X dikali P0 per P dikurangi 1, dengan M-nya itu adalah C dikurangi 1 per XN dikali C, X-nya itu adalah P per P0, dan C-nya itu adalah 1 per XM dikali C. Nah, dengan X-nya itu apa? X-nya itu adalah volume gas yang diabsorpsi pada P per P0 dalam satuannya cm kubik per gram atau milimol per gram. Kemudian P0-nya itu adalah tekanan gas pada suhu T. Kemudian P per P0-nya adalah tekanan relatifnya, XM-nya adalah kuantitas gas terabsorpsi monolayer dalam satuannya cm kubik per gram, dan C-nya itu adalah konstanta BT. Nah, untuk tahap yang pertama ini, di sini data yang diberikan itu ada data P per P0 dan juga volume adsorbed dalam satuannya cm kubik per gram. Nah, P per P0 ini dia nanti sebagai X-nya, di sini ya P per P0. Kemudian kita perlu mencari nilai Y, karena nanti yang kedua itu kita akan memplotting nilai Y atau 1 per X dikali P0 per P dikurangi 1 sebagai sumbu Y ya di sini terhadap P per P0 sebagai sumbu X. Nah, makanya di sini kita harus mencari nilai Y-nya, yaitu 1 dibagi X dikali P0 per P dikurang dengan 1. Nah, di sini kan yang kita miliki adalah datanya itu P per P0 ya. Nah, sedangkan di sini yang dibutuhkan adalah P0 per P. Bagaimana cara mencarinya? Itu tinggal dibagi aja ya. Jadi 1 dibagi dengan P per P0. Nah, nanti itu hasilnya sama kayak P0 per P gitu ya. Nah, untuk X-nya itu dia adalah volume gas yang diabsorpsi. Nah, itu adalah ini volume adsorbednya ya. Ini adalah X-nya. Kemudian tinggal kita cari di sini, berarti di sini sama dengan 1 dibagi dengan X-nya adalah ini dikali dengan itu ya P0 per P-nya, berarti 1 per ini ya P per P0 lalu dikurang dengan 1. Nah, tinggal di enter aja. Ini hasilnya di drag ke bawah. Nah, ini adalah hasil untuk sumbu Y-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang kedua ya. Kita tinggal plotting. Ini biasa aja ya. Seperti biasa kita klik insert. Kemudian yang pilih di sini charts ya, yang scatter. Lalu kita select data. Di sini klik add. Tulisnya plot data ya. Nah, untuk sumbu X-nya adalah ini ya, sumbu X, kemudian sumbu Y-nya adalah di sini. Nah, ini sumbu Y. Klik OK. Nah, nanti sudah terplot seperti ini, dan kita memerlukan step selanjutnya yaitu menentukan persamaan regresi linear. Makanya di sini kita memerlukan persamaan regresi linearnya. Nah, di sini tinggal pencet aja yang ini quick layout. Pencet yang ini ya. Nah, lalu kita atur aja ini ya. Kemudian kita beri keterangan di sini sumbu Y-nya adalah ini. Nah, untuk sumbu X-nya adalah yang P per P0 lah. Sorry. Nah, kita dapatkan di sini untuk slope-nya itu adalah 0,2784 dan intercept-nya adalah 0,0009. Nah, kita
Di sini ya untuk slope-nya itu kan setara dengan C dikurangi 1 per XM dikali C, dan untuk interceptnya adalah sama dengan 1 per XM dikali C. Nah, kita pindahkan parameter-parameter itu ke tabel sebelah sini. Jadi kita memiliki parameter yang pertama ada M atau slope-nya, ada C atau intercept, lalu ada XM, lalu ada NA atau bilangan Avogadro, kemudian ada S atau cross sectional area, kemudian ada V atau volume dalam keadaan STP. Nah, kita tulis dulu ya yang ini ya, slope-nya dari hasil ini, tapi kalau nggak dari sini juga kita bisa tentukan sendiri. Jadi tinggal ini sama dengan slope, nah masukkan sumbu Y, kemudian sumbu X, enter. Dan sama ya hasilnya, ini cuma lebih banyak angka di belakang komanya. Kemudian untuk interceptnya juga sama dengan intercept, masukkan sumbu Y nya dan juga sumbu X nya, lalu klik enter. Nah, ini juga sama ya hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menentukan XM ya. XM itu sama dengan 1 per slope ditambah dengan interceptnya. Ini tuh didapatkan dari hasil yang ini ya. Ini juga sama. Kalau misalnya kita mau mencari XM dari sini juga bisa, atau dari sini juga bisa ya. Ini tinggal pindah ruas aja ke sini, atau pindah ya ke sini maksudnya. Ini XM nya ke sini dan M nya ke sini. Jadi nanti XM sama dengan C dikurangi 1 per M dikali C. Nah, untuk intercept ini juga bisa XM nya di sebelah sini, C nya ke sebelah sini. Itu jadi XM sama dengan 1 per C kecil dikali dengan C besar. Nah, di sini kita gunakan rumus yang bawah sini aja ya. XM nya 1 ditambah slope ditambah XM nya itu 1 per slope ditambah dengan intercept. Di sini sama dengan 1 per slope, dikasih kurung dulu ya, slope ditambah dengan interceptnya. Nah, tinggal enter. Kemudian untuk bilangan Avogadro ini 6,022, pakai sama dengan ya, 6,022 dikali dengan 10 pangkat 23. Oke. Nah, untuk S-nya itu dia apa? S-nya itu adalah ini ya. Nah, jadi kita ke step yang nomor 5 ya. Nah, untuk S-nya itu dia adalah cross sectional area. Nah, jadi step yang terakhir itu kita menentukan surface area totalnya ya, atau S totalnya, dengan rumusnya itu XM dikali NA dikali S per V. Makanya kita tadi harus mencari XM, harus menentukan NA atau menuliskan NA, dan juga menentukan S-nya, kemudian menuliskan V-nya. Nah, di sini S-nya itu kan tadi cross sectional area dari gas. Nah, karena gas yang digunakannya itu adalah N2, nah ini besarnya itu adalah 0,162 nanometer persegi gitu ya. Ini sumbernya dari jurnal ya, jurnal rujukan. Kemudian untuk V-nya itu apa? V-nya itu adalah volume molar dalam keadaan STP ya. Ini yang kita tahu kan, volume dalam keadaan STP itu adalah 22,414 liter atau 22,414 desimeter kubik gitu ya. Nah, kita tuliskan ya, S-nya itu kan tadi 0,162. Enter. Nah, kemudian untuk V-nya itu kan tadi yang dalam keadaan STP adalah 22,414. Enter. Nah, untuk surface area total yang kita cari itu dia satuannya adalah meter persegi per gram. Makanya dari nilai asli yang ini satuannya kan ada dalam senti, ada dalam nanometer, ada juga dalam desimeter. Nah, kita akan konversi atau ubah kesatuannya dalam satuan meter gitu. Di sini ada meter kubik, ada meter persegi juga gitu ya. Nah, untuk konversinya itu bagaimana? Konversinya itu ini ya, konversi satuannya. Untuk 1 cm kubik itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 meter kubik. Untuk 1 nanometer persegi itu sama dengan 10 pangkat negatif 18 meter persegi ya. Kemudian untuk 1 desimeter kubik itu sama dengan 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Nah, ini tinggal diubah aja. Untuk slope dan interceptnya nggak perlu diubah ya, karena yang kita perlukan yang tadi untuk mencari S total itu hanya XM, NA, S, dan juga V gitu ya. Jadi yang kita ubah 4 ini aja.
4 parameter ini. Dan sini kita klik sama dengan dari sini ya, dari senti ke meter kubik ya, itu adalah dikali dengan 10 pangkat negatif 6. Klik enter. Nah kemudian untuk ini mah tetap ya, ini sebenarnya ini aja tetap ya. Kemudian untuk sini dari nanometer persegi menjadi meter persegi itu adalah dikali dengan 10 pangkat negatif 18. Jadi ini dikalikan dengan 10 pangkat negatif 18. Klik enter. Nah kemudian untuk volumenya kita ubah ya, ubah dari desimeter kubik menjadi meter kubik itu dikali dengan 10 pangkat negatif 3 ya. Ini sama dengan ini ya, dikali dengan 10 pangkat negatif 3. Klik enter. Nah setelah kita mendapatkan semua nilai ini, kita bisa menentukan S totalnya ya, surface area totalnya dengan XN dikali NA dikali S per V. Tinggal kita masukkan saja di sini. Ini adalah sama dengan XN nya. Pakai yang ini ya, yang udah kita konversi ya. Kurungin dulu teman-teman. Ini dikalikan ini dikalikan dengan ini juga, dibagi dengan V-nya. Klik enter. Nah, dapatkan hasil dari luas permukaannya itu adalah 15,5815 gitu. Dalam satuan itu meter persegi per gram. Seperti itu. Nah, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekeliruan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.